Kalau kita ngomongin soal smartphone, pastinya nggak cuma ngomongin soal spesifikasi aja, tapi juga ada faktor-faktor lain yang lebih penting. Contohnya kayak desain. Nah, smartphone yang memperhatikan desain biasanya dapat memberikan aura yang positif bagi para penggunanya. Nah, salah satu smartphone kelas menengah yang memperhatikan sisi desain adalah Oppo A7 yang baru keluar ini. Hal pertama yang menarik perhatian adalah warnanya. Oppo A7 ini punya dua warna. Yang pertama adalah glass blue kayak yang aku pegang ini, dan yang kedua adalah glaring gold. Yang kece dari casing belakang Oppo A7 adalah warnanya yang bisa berubah kalau disinari cahaya dari sudut yang berbeda. Contohnya glass blue ini. Si glass blue bisa terlihat kayak hijau tua kalau dilihat dari samping. Selain itu, detail pada desainnya juga diperhatiin banget. Kalau kalian perhatiin, ada tekstur yang mirip kayak serat halus di bagian belakangnya. Selain itu juga ada bingkai pada lensa kamera di bagian belakang, jadi desainnya nggak polos. Kece kan? Nah, tapi sama juga kayak smartphone yang punya finishing glossy lainnya, Oppo A7 ini juga gampang kotor kalau kena jari. Jadi memang harus sering dibersihin. Atau mungkin bisa juga pakai case biar nggak gampang kotor. Kalau dari segi fisik, Oppo A7 ini cukup identik sama Oppo F9. Mungkin yang bisa kita bedain itu biasanya dari warnanya. Tapi selain warna, ada juga perbedaan lain, yaitu spesifikasi. Biarpun A7 udah pakai desain layar water drop dengan poni mungil di bagian depan, tapi resolusinya masih HD+. Jadi belum setajam layar Oppo F9, tapi sebenarnya udah cukup lah kalau misalkan dipakai buat nonton video atau kepoin foto-foto di Instagram. Nah, perbedaan lain resolusinya ini nggak selalu bisa dilihat, jadi tergantung konten yang diputar dan yang menontonnya. Perbedaan lain, Oppo A7 ini dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 450, bukan MediaTek Helio P60 kayak di F9. Performance dari chipset Qualcomm Snapdragon 450 cukup cepat bagi pengguna yang nggak terlalu menuntut banyak performa dari ponselnya. Dari pengujian, emang kadang terasa ada lag kalau multitasking dan kondisi ponsel memuat banyak aplikasi, tapi nggak sampai ganggu dan bikin stres banget gitu. Nah, kalau buat main game yang biasa aja dan nggak butuh prosesor kelas atas, Oppo A7 ini tetap lancar jaya. Kalau untuk game yang menuntut performa lebih tinggi, emang agak kesendet atau nge-lag gitu. Tapi kelebihannya, chipset Qualcomm Snapdragon 450 ini ternyata cukup irit daya. Ditunjang dengan baterai berkapasitas 4230 mAh, daya tahannya termasuk panjang. Dengan pola pemakaian normal seperti browsing internet, foto-foto, posting-posting di sosmed, chatting sambil telepon cukup sering, Oppo A7 ini bisa dipakai nonstop sekitar 15 jam. Kalau kalian sering main game dan juga putar video atau juga sinyal sering naik turun, itu biasanya memang pastinya lebih gampang habis. Tapi untuk sebagian besar pengguna Oppo A7, mereka bisa pakai HP ini seharian. Jadi kalian nggak usah pusing cari colokan atau pakai powerbank untuk isi baterai. Nah, terus gimana kalau soal kamera? Di bagian bodi belakang A7, kalian bisa lihat ada dua kamera belakang. Jadi ada kamera utama 13 megapiksel dan kamera kedua 2 megapiksel untuk mengukur kedalaman untuk menghasilkan foto bokeh kayak gini nih. Bagus kan hasil foto kamera belakangnya? Yang perlu kalian perhatikan, untuk beberapa kondisi, saturasi warna kadang dinaikin sendiri sama ponselnya untuk menghasilkan warna yang lebih keluar. Sayangnya nggak semua pengguna cocok sama hasil akhirnya ini. Kekurangan lainnya, exposure-nya sering cenderung over alias terlalu terang. Tapi itu gampang kok dibenerinnya, cukup mainin aja slider exposure compensation-nya yang ada di kotak fokus di layar. Nah, gimana hasil foto dengan kamera depannya? Ini nih contohnya.
Bagus kan? Nah, biar nggak bosen, Oppo A7 ini juga nyediain AR stickers. Jadi, AR stickers ini bisa ngikutin gerakan wajah kamu. Selain itu, AR sticker ini bisa juga dipakai untuk video di kamera depan. Seru kan? Oppo A7 ini seakan-akan menjadi bukti kalau Oppo juga bisa memberikan sentuhan kemewahan di kelas A series. Dibarengi performa yang cukup lumayan dan daya tahan baterai yang panjang, Oppo A7 merupakan penawaran yang menggiurkan. Sayangnya ada dua kekurangan utama nih, yaitu resolusi layar yang belum Full HD, serta bandrol harga yang lebih dari rata-rata. Jadi di luar dari desainnya yang cantik, spesifikasi dan performa Oppo A7 masih di bawah Oppo F9 yang dijual hampir sejuta lebih mahal. Tapi kalau kamu termasuk pengguna smartphone yang butuh smartphone dengan desain yang mewah dan jarang main game, Oppo A7 ini cocok banget buat kamu. Yang bikin lebih menariknya lagi, Oppo ini mengadakan program #mimpi jadi gampang. Jadi, Oppo Indonesia menyediakan 65.000 hadiah dan juga 2 rumah senilai 1 miliar rupiah bagi pembeli smartphone Oppo yang dijual resmi oleh Oppo Indonesia. Nah, periode pembeliannya dimulai dari 1 Desember 2018 sampai 31 Januari 2019. Jadi jangan lupa ya kalian beli smartphone-nya biar bisa dapat rumah. Oke teman-teman yang canggih, sekian review kita hari ini. Jangan lupa kalau kalian suka di like, share, dan subscribe. Thank you. Bye-bye. Au revoir.